Halo teman-teman semua, selamat datang di video kami. Kami di sini akan menjelaskan dan menyampaikan materi mengenai Kesultanan Tidore. Izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami dahulu. Nama saya Brandon Alexander Sinalam, kelas 16, absen 5. Perkenalkan, nama saya Nimade Redita Oktaviani, absen 28. Perkenalkan, nama saya Arista Maharani, absen 3. Yang pertama adalah Sejarah Kesultanan Tidore. Sejarah Kesultanan Tidore adalah catatan tentang salah satu kerajaan yang pernah berjaya dalam sejarah kawasan timur Indonesia, tepatnya di Maluku Utara. Riwayat kerajaan Tidore kerap dikaitkan dengan saudara kembarnya, yakni Kesultanan Ternate. Kejayaan Kesultanan Tidore berlangsung dari abad ke-16 sampai abad ke-18 Masehi. Masa ini ditandai dengan wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore yang luas. Dari sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, hingga pulau-pulau di sekitar Papua Barat. Kesultanan Tidore menjalani peradaban yang cukup lama dan melalui berbagai tahapan dalam riwayat sejarah Nusantara, bahkan hingga Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Sejak tahun 1999 atau setelah reformasi 1998 yang meruntuhkan rezim Orde Baru, Kesultanan Tidore dihidupkan kembali dalam konteks melestarikan warisan budaya serta sejarah dan masih eksis hingga saat ini. Selanjutnya adalah kehidupan ekonomi dari Kesultanan Tidore. Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Tidore dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat saat Sultan Nuku dari Tidore dengan De Mesquita dari Portugal melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Kesultanan Tidore terkenal dengan rempah-rempahnya, seperti di daerah Maluku. Sebagai penghasil rempah-rempah, Tidore banyak didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang datang ke Maluku antara lain adalah bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kerajaan Tidore pada masa lalu terkenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah yang penting di wilayah Maluku. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan kapulaga merupakan komoditas utama yang diperdagangkan oleh Kerajaan Tidore dengan negara-negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Dalam perdagangan rempah-rempah, Kerajaan Tidore bersaing dengan Kerajaan Ternate yang juga memiliki kekayaan rempah-rempah yang melimpah. Pada masa kejayaan Sultan Tidore terjadi pada masa Sultan Saifuddin pada tahun 1657 sampai 1689 Masehi yang berhasil membawa kemajuan hingga Tidore disegani oleh kerajaan di Kepulauan Maluku. Masa keemasan Kesultanan Tidore juga dirasakan di era kepemimpinan Sultan Nuku pada awal abad ke-19. Sultan Nuku memperluas wilayah kekuasaan Tidore sampai ke Papua bagian barat, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, bahkan sampai Kepulauan Pasifik. Sejarah hidup Sultan Nuku pada tahun 1797 sampai 1805 Masehi amat heroik. Kepemimpinan Sultan Tidore di Maluku Utara, ia berulang kali mengalahkan VOC atau Belanda. Sultan Nuku tak pernah kalah. Lahir pada 1738 Masehi dengan nama Muhammad Amiruddin di Siu Tidore, Maluku Utara. Pangeran Nuku adalah pangeran putra kesayangan Sultan Muhammad Masud Jamaluddin yang bertahta sejak 1757 Masehi. Tanggal 11 November 1781 Masehi, Pangeran Nuku diangkat sebagai pemimpin oleh para pendukungnya di Tanah Pelarian, Halmahera bagian selatan, dengan gelar Sri Mahatuan Sultan Amiruddin Syaifuddin Syah Kaicil Paparangan. Pangeran Nuku yang seharusnya menjadi pewaris tahta yang sah kala itu memang dalam pelarian akibat polemik internal yang terjadi di Kesultanan Tidore. Pada masa keruntuhan Kerajaan Tidore,
Di tengah suasana damai dan makmur, Sultan Uku berpulang pada 14 November 1805 dalam usia 67 tahun. Pemimpin berjuluk The Lord of Fortune mewariskan masa emas Kesultanan Tidore sebagai negeri yang diberkati dan berdaulat. Sepeninggalan Sultan Uku, Belanda berusaha kembali mengincar Tidore. Hal ini diperparah dengan banyaknya polemik internal yang membuat Kesultanan Tidore akhirnya jatuh dan penguasaan Belanda. Seiring kemerdekaan Indonesia pada 1945, Kesultanan Tidore bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Tidore, tepatnya Sofifi, ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara. Beberapa peninggalan sejarah Kesultanan Tidore yang masih tersisa adalah Istana Kedato, Kei, serta Banteng, Tore, dan Tahula. Kehidupan sosial di Kerajaan Tidore pada masa lalu didominasikan oleh 3 kelompok sosial utama, yaitu bangsawan atau orang-orang yang berkedudukan tinggi dalam pemerintahan, masyarakat biasa, dan budak. Setiap kelompok sosial memiliki peran dan status yang berbeda dalam masyarakat. Kerajaan Tidore juga memiliki sistem kekerabatan yang kompleks. Keluarga kerajaan memiliki peran penting dalam pemerintahan dan kehidupan sosial di kerajaan. Selain itu, adat dan tradisi juga menjadi bagian penting dari kehidupan sosial di Kerajaan Tidore. Beberapa adat dan tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini, antara lain upacara adat, tarian tradisional, dan ritual keagamaan. Berikut ini saya akan menjelaskan dari kebudayaannya. Kebudayaan Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku 1780-1805 Masehi. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak mendapat apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Salah satu akulturasi budaya yang berkembang di Kerajaan Tidore adalah ritual wajib, yaitu ritual Kolano Uchi Sabea. Berikut ini saya akan menjelaskan nama-nama Raja dari Kolano, Kolano Syahjati, Kolano Bosamawange, Kolano Syuhut alias Subuh, Bali Bunga, Dukog Adoya, Kie Matiti, Seli, Matagena, Kolano Munarudin. Lalu ada Kolano Hasan Syah, Sultan Cirliati alias Jamaluddin, Sultan Mansur, Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain, Sultan Kiai Mansur, Sultan Iskandar Sani, Sultan Gapi Baguna, Sultan Zainuddin, Sultan Alauddin Syah, Sultan Zaiduddin, dan Sultan Zaidi. Berikut ada nama-nama raja lainnya, ada Sultan Malikidin, Sultan Zaifuddin, Sultan Hamzan Farhuddin, Abdul Fadil Mansur, Hasanuddin Kaici Garcia, Sultan Amir Bifuldi, Aziz Muhyiddin, Maikul Manan, dan masih ada banyak nama-nama raja sultan lainnya. Itu saja, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Apabila kami ada kesalahan atau pengucapan kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih, dan semoga apa yang kami jelaskan materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua.